Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Suara gagak yang parau memecah keheningan malam, menggema dari dahan pohon beringin tua yang berdiri angker di lereng Gunung Kemukus. Angin berembus pelan, menyelusup ke sela-sela dedaunan, membawa aroma menyengat dari dupa dan bunga kenanga yang mulai membusuk. Di tengah area ritual yang remang, seorang pria tua berjanggut putih duduk bersila. Kepalanya terikat kain kumal, tubuhnya terbungkus pakaian lusuh, dan di hadapannya terbentang tikar pandan yang sama usangnya. Sorot matanya tajam, tak berkedip, menyerupai tatapan burung hantu yang siap memangsa. Dialah Ki Gembrong, kuncen gaib yang dikenal sebagai perantara pesugihan. Di sisi lain, Yuli berdiri dengan tubuh bergetar, wajah pucat pasi, sembunyi di balik punggung suaminya, Wahyu. Jemari tangannya menggenggam erat tangan suaminya, seolah mencari perlindungan. Hatinya dipenuhi ketakutan, dan setiap sudut pandang matanya hanya tertuju pada kegelapan yang menutup hutan serta bayangan pohon-pohon tua yang menjulang seperti sosok asing. Namun, rasa takutnya tak mendapat tempat, sebab Wahyu menatapnya dengan sorot keras yang tak memberi pilihan. Ingatan tentang cibiran warga, ejekan anak-anak, hingga pintu-pintu yang selalu tertutup setiap kali mereka datang, kembali menghantam benak Yuli dengan pedih. Semua rasa malu dan luka itu kini mendorongnya untuk menuruti kemauan sang suami. Wahyu kemudian menyerahkan Yuli kepada Ki Gembrong, sebelum berjanji akan menjemput 1 jam kemudian. Tanpa menunggu jawaban, ia meninggalkan tempat itu, membiarkan istrinya berhadapan sendirian dengan kuncen gaib tersebut. Tatapan Ki Gembrong mengunci tubuh Yuli, tajam bagai ular yang menatap mangsanya. Yuli pun akhirnya duduk bersila di atas tikar pandan, tubuhnya hanya berbalut jarik lusuh. Langkah Ki Gembrong perlahan mendekat, berat namun penuh kepastian. Sorot matanya menyapu tubuh wanita muda itu dari atas hingga ke bawah. Tangan kasarnya hinggap di pundak Yuli, terasa hangat namun menyesakkan. Tubuh Yuli gemetar, namun ia tetap tunduk pada perintah yang tak dapat ditolak. Langit malam di atas Gunung Kemukus begitu pekat. Tak ada bintang yang berpendar, hanya sesekali kilatan petir jauh di kaki langit. Bau kemenyan bercampur darah dan bunga layu menyesakkan dada. Ki Gembrong tertawa serak, singkat namun menusuk, sambil menegaskan bahwa ritual itu hanya akan berlangsung 7 malam. Setelah itu, kebebasan akan kembali, asalkan tumbal yang dijanjikan benar-benar ditepati. Di atas tikar pandan yang lembab, Yuli terbaring lemas. Jarik yang membalut tubuhnya hampir terlepas, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong menatap langit. Sementara itu, Ki Gembrong kembali mengenakan pakaian lusuhnya dengan gerakan santai, mulutnya menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Tak lama kemudian, langkah Wahyu terdengar menaiki jalur setapak. Wajahnya menegang, namun senyumnya melebar ketika melihat keadaan istrinya. Wahyu menatap Yuli dengan pandangan penuh harapan, lalu mengalihkan sorotnya kepada Ki Gembrong. Sang kuncen menjawab dengan nada puas, menyebut bahwa tubuh Yuli telah menjadi jembatan bagi yang gaib. Harta dijanjikan akan mengalir deras, namun peringatan keras pun terucap, bahwa tumbal darah belum lunas dan harus dipenuhi pada malam purnama. Wahyu menunduk hormat, lalu mendekati istrinya yang masih terbaring. Dengan penuh keterpaksaan, Yuli mengenakan kembali pakaiannya. Pasangan itu lalu berpamitan, sementara Ki Gembrong menegaskan bahwa ritual belum selesai dan Yuli harus kembali dalam beberapa malam ke depan. Saat mereka berjalan turun dari area ritual, angin malam kembali bertiup membawa bisikan samar. Dari balik pepohonan terdengar tawa perempuan yang menggema sebentar, sebelum lenyap di telan kegelapan. Ki Gembrong kembali duduk di atas tikar pandan, memejamkan mata, mulutnya bergerak perlahan membisikkan mantra lain. Hari-hari berikutnya membawa perubahan drastis. Di rumah mereka, tumpukan uang menghiasi meja. Yuli memandang lembaran-lembaran ratusan ribu dengan jari gemetar dan mata berbinar. Usaha soto mereka yang dulunya sepi kini tak pernah sepi pembeli.
Bahkan gerobak sederhana itu sudah memiliki cabang baru. Uang mengalir seolah tanpa henti, memenuhi toples, laci, hingga setiap sudut rumah. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya bulat. Senyum Yuli tampak samar, sebab hatinya masih dihantui keganjilan. Kekayaan yang datang begitu cepat membuatnya merasa was-was. Ia khawatir masyarakat sekitar akan mencurigai perubahan mendadak ini. Wahyu menenangkannya, mengatakan bahwa kini mereka bisa membeli apapun yang diinginkan, dari rumah baru hingga tanah di kota. Malam berikutnya, Yuli kembali mengingat perjanjian tumbal yang masih menggantung. Ia menatap wajah suaminya dengan cemas, menegaskan bahwa janji itu tak boleh dilanggar. Wahyu, dengan suara datar namun penuh beban, menenangkan istrinya, menyebut bahwa malam ini semua akan diselesaikan. Namun, sebelum rencana itu berjalan, ketukan lirih di pintu memecah suasana. Yusiti, tetangga mereka, datang dengan wajah panik. Anaknya, Didik, sakit panas tinggi sejak siang, dan ia tak memiliki cukup uang untuk membawanya ke rumah sakit. Tubuhnya gemetar, suaranya terbata, sementara air mata memenuhi pelupuk matanya. Wahyu segera bangkit dan mengambil sejumlah uang dari lemari, lalu memberikannya tanpa ragu. Yuli pun menambahkan beberapa lembar dari dompetnya. Yusiti memandangi uang itu dengan mata berkaca, lalu menatap pasangan tersebut dengan penuh haru. Hanya ucapan syukur yang mampu keluar dari bibirnya, sebelum ia bergegas membawa anaknya demi mendapatkan pertolongan. Beberapa saat kemudian, tubuh Yusiti yang gemetar bersama wajah penuh panik akhirnya sampai di rumah sakit. Dalam pelukannya, Didi terkulai lemas nyaris tak bergerak. Nafas Yusiti memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara langkah kakinya terburu-buru menuju ruang gawat darurat. Seorang perawat segera menyadari kondisi genting itu, lalu memanggil tim medis sambil menyiapkan ranjang beroda. Didit, bocah berusia 7 tahun, terbujur dengan tubuh panas membara, bibirnya membiru, dan matanya terpejam lemah. Yusiti berlari tergopoh di belakangnya, wajah sembab, suara tercekat, dan tubuhnya bergetar menahan panik. Kata-katanya terputus di antara tangis dan kecemasan, meminta pertolongan untuk putra kecilnya yang sejak siang masih bernafas, namun kini semakin hilang kendali. Tim medis segera membawa Didit masuk ke ruang perawatan, menutup pintu rapat-rapat. Yusiti hanya bisa berdiri mematung di depan pintu itu, memeluk erat sebuah tas kecil berisi sisa uang pemberian Wahyu dan Yuli. Waktu bergulir tanpa terasa. 30 menit terlewati, 1 jam penuh pun berlalu. Setiap detik yang lewat terasa menghantam jantungnya. Ia tak berani duduk, tubuhnya beberapa kali hampir roboh karena lelah, tetapi ia tetap bertahan dengan doa yang tak henti-hentinya menyebut nama anaknya. Pintu akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar bersama perawat. Tatapan Yusiti langsung tertuju padanya. Langkahnya tergesa, wajahnya penuh harap bercampur takut. Namun, tatapan dokter yang menunduk sejenak menjadi pertanda buruk. Usaha medis yang dilakukan ternyata tak mampu menyelamatkan. Kejang hebat akibat demam tinggi yang terlalu lama membuat jantung kecil itu tak lagi merespon meski CPR dan obat telah diberikan. Didit dinyatakan meninggal. Dunia Yusiti runtuh seketika. Matanya kosong, mulutnya terbuka tanpa suara, lalu air mata mengalir deras tak terkendali. Lututnya melemah, tubuhnya jatuh terduduk di lantai dingin rumah sakit. Tas kecil yang ia peluk seolah menjadi pengganti tubuh anaknya. Segala upaya perawat untuk membantunya berdiri ia tolak, sebab yang mampu ia lakukan hanya menangis dan memanggil nama putranya dengan pilu. Di balik pintu ruang perawatan, tubuh mungil Didi terbujur tenang. Wajahnya pucat namun damai, dibungkus kain putih bersih, seolah hanya tertidur. Namun dingin yang menyelimuti raganya bukanlah dingin biasa, melainkan tanda perpisahan untuk selamanya. Sementara itu, di rumah sederhana milik Wahyu, malam sudah melewati tengahnya. Pria itu duduk di ruang tamu, menatap ke arah pintu, seakan menunggu sesuatu. Dari dapur,
Yuli keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Tatapannya seakan meyakinkan diri bahwa tumbal telah diambil. Keduanya lalu menyeruput teh dalam cahaya temaram, tanpa air mata, tanpa empati. Di sisi lain, isak tangis memenuhi rumah kecil milik Yusiti. Ruang tamu yang sederhana berubah menjadi tempat persemayaman. Jenazah Didit terbujur di atas dipan, dibalut kain putih, wajah kecilnya tampak tenang seolah tidur, namun keheningan yang menyelimuti ruangan adalah penanda duka mendalam. Para tetangga datang silih berganti, ada yang membawa beras, ada yang sekadar mengucap doa dan memberikan pelukan. Di tengah kerumunan pelayat, Wahyu dan Yuli muncul dengan pakaian hitam dan wajah penuh duka. Yuli memeluk Yusiti erat, sementara tetangganya itu hanya mampu berterima kasih dengan suara serak dan mata yang sembab. Wahyu ikut duduk di dekat jenazah, sebelum kemudian bergabung bersama para lelaki di sudut ruangan. Doa-doa bergema, sesekali terhenti oleh isakan tertahan. Tak lama, Yuli berdiri dan berbicara dengan suara lembut, cukup keras agar terdengar semua. Ia menceritakan bagaimana Yusiti datang malam sebelumnya untuk meminta pertolongan, dan uang yang telah diberikan tidak perlu dikembalikan. Wahyu menambahkan bahwa mereka ikhlas dan menganggapnya sebagai wujud bela sungkawa. Beberapa tetangga mengangguk penuh kagum, bahkan seorang bapak memuji ketulusan pasangan itu. Yusiti kembali menangis, merasa tak mampu membalas, namun Wahyu menenangkan bahwa hal itu bukan lagi soal hutang, melainkan ketulusan untuk sesama. Yuli menggenggam tangan Yusiti, menyebut bahwa kini yang terpenting adalah pemakaman. Ucapan itu membuat tetangga lain terharu, bahkan ada yang lirih memuji kelapangan hati Wahyu dan Yuli. Namun di balik senyumnya, mata Yuli menyiratkan sesuatu yang bukan kesedihan, melainkan kelegaan yang samar. Hari berikutnya, jenazah Didit dibawa ke pemakaman. Wahyu ikut mengangkat keranda, sementara Yuli berjalan di sisi Yusiti, menopang langkah lemah wanita itu. Suara azan asar berkumandang dari kejauhan, langit mendung namun belum menurunkan hujan. Di dada pasangan itu, bukan duka yang bersemayam, melainkan rasa puas yang sulit dijelaskan. Hari-hari berlalu setelah pemakaman. Namun suasana rumah Wahyu dan Yuli perlahan berubah. Bukan benda-benda yang bergeser, melainkan udara yang terasa ganjil. Terkadang hawa dingin menusuk, terkadang keheningan terlalu pekat, dan seringkali terdengar suara-suara samar di malam hari. Suatu malam, Yuli yang berada di ruang tamu mendengar langkah kaki berlari dari arah kamar menuju dapur. Ketika Wahyu keluar dari kamar mandi, istrinya panik menceritakan apa yang dilihatnya. Tirai jendela terbuka, namun halaman gelap itu hanya menyisakan sunyi. Wahyu mencoba meyakinkan bahwa mungkin hanya tikus yang lewat, meski Yuli bersikeras melihat bayangan kecil berlari lalu menghilang. Malam-malam berikutnya tetap dipenuhi kejadian ganjil yang semakin membuat rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Suara langkah kaki kecil terdengar berlarian di dalam rumah, seolah ada anak-anak yang sedang bermain di lorong. Tirai jendela bergoyang tanpa alasan, sementara mainan tua milik keponakan mereka yang seharusnya tersimpan di gudang tiba-tiba berpindah tempat. Sesekali, bayangan kecil melintas cepat di sudut mata, begitu samar dan sulit ditangkap oleh pandangan. Pada suatu malam, Yuli mendapati sebuah boneka kuda kayu berada di ruang tamu. Boneka itu seharusnya ada di gudang, namun entah bagaimana bisa berpindah ke sana. Wajah Yuli pucat ketika menatapnya, sedangkan Wahyu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang aneh. Meski demikian, tatapan mata boneka itu terasa ganjil, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Yuli merasakan ketakutan yang menekan dadanya dan dalam benaknya ia teringat sosok Didit. Bagi Yuli, keberadaan benda itu mungkin menjadi tanda bahwa arwah Didit belum benar-benar pergi. Malam itu, ketika lampu telah dimatikan dan rumah diliputi kesunyian, suara langkah kecil kembali terdengar. Perlahan dan teratur, langkah itu bergerak menuju kamar mereka. Yuli membuka mata dengan tubuh tegang, sementara Wahyu menatap hampa dengan wajah pucat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar,
Tanpa ketukan, tanpa suara napas, hanya hening yang menggantung. Dari celah bawah pintu, Yuli melihat bayangan kecil melintas. Di waktu lain, Wahyu mendengar suara samar memanggil dirinya. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sekitarnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, hingga dari balik kabut muncul sosok seorang anak. Tubuhnya kurus, pakaiannya robek, dan wajahnya tertutup bayangan. Ia berdiri menunduk sambil menggenggam sesuatu. Perlahan ia mengangkat kepala, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam legam yang menatap tajam. Mulutnya robek dan dari celahnya keluar suara lirih yang menusuk, menuduh bahwa ia dibiarkan mati. Wahyu terpaku mendengar suara itu. Anak itu mengatakan dirinya sakit panas, ibunya sempat berlari meminta tolong kepada Wahyu, namun yang diberikan hanyalah sejumlah uang. Bukan pertolongan untuk hidup, melainkan seakan restu untuk mati. Kabut semakin tebal, dan sekeliling Wahyu tiba-tiba dipenuhi tulisan nama yang sama berulang kali, Didit Rahman, melingkari dirinya dari segala arah. Tubuh anak itu berubah semakin menyeramkan, kulitnya membusuk dan mengelupas, matanya kosong, namun suaranya lantang menyebut dirinya sebagai tumbal untuk kekayaan mereka. Wahyu berlari panik, tetapi setiap jalan yang ditemuinya buntu. Tanah berubah menjadi lubang-lubang gelap menyerupai liang kubur. Didit terus mengikutinya tanpa berlari, tanpa suara, tetapi selalu berada tepat di belakang. Suara panggilannya menggema, menancap di kepala Wahyu, semakin keras hingga terasa menusuk telinga. Tanah di bawahnya tiba-tiba retak, dan tangan-tangan kecil muncul dari dalam lubang, mencengkeram kakinya, menariknya perlahan ke bawah. Suara itu menegaskan bahwa ia akan ditemani untuk selamanya. Wahyu menjerit dan terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, dan ia terduduk di ranjang dengan mata gemetar. Yuli yang terbangun di sampingnya menatap cemas. Dalam kepalanya, wajah Didit terus menghantui, seakan tak mau pergi. Yuli pun merasakan hal yang sama, karena dalam tidurnya ia bermimpi melihat sosok itu hanya berdiri diam di sudut kamar dengan mata merah menyala. Mereka berdua menyadari bahwa semua ini tidak bisa dibiarkan. Dalam percakapan yang penuh kebisuan, Yuli menyarankan agar mereka kembali menemui seorang dukun tua, Ki Gembrong. Wahyu hanya menatap kosong ke arah jendela, di mana kabut tipis bergelayut di luar kaca, seakan menegaskan bahwa gangguan itu masih menyelimuti rumah. Jika sosok Didit terus datang, berarti tumbal yang mereka berikan belum cukup. Di sisi lain, pada waktu berbeda, seorang wanita tua bernama Bu Jamilah sedang menghadapi tekanan dari seorang rentenir bertubuh besar. Tubuhnya gemetar ketika diminta melunasi utang 3 juta rupiah beserta bunganya. Ia memohon waktu tambahan, tetapi pria itu tak bergeming. Saat itu, Wahyu dan Yuli yang sedang melintas dengan motor melihat keributan tersebut dan segera menghampiri. Mereka menyaksikan bagaimana Bu Jamilah hampir kehilangan satu-satunya motornya yang dipakai untuk berjualan. Wajah wanita tua itu tampak putus asa, tubuhnya hampir roboh. Tanpa banyak pertimbangan, Wahyu dan Yuli merogoh uang mereka, melunasi utang beserta bunganya. Rentenir itu menerima dengan wajah tak senang, namun akhirnya pergi sambil menggerutu. Bu Jamilah menangis haru, memeluk Yuli dengan penuh rasa syukur. Beberapa warga yang tadinya hanya mengintip dari balik pagar kini mendekat, menyaksikan langsung kebaikan pasangan itu. Banyak yang memuji keikhlasan mereka. Wahyu dan Yuli hanya tersenyum, mengajak Bu Jamilah duduk di teras rumahnya, menenangkan wanita tua itu agar tak lagi merasa sendirian. Namun, di balik senyuman hangat Yuli, tersimpan sesuatu yang lebih dalam, seakan ada rahasia yang tak pernah benar-benar diucapkan. Pada suatu pagi yang masih sunyi, suara kentongan menggema berulang kali, memecah kesenyapan yang menggantung di udara. Dari arah gang sempit, kabar buruk segera menyebar. Bu Jamilah terjatuh dari motor dan kepalanya terbentur keras. Suara panik Pak Kasim, petugas keamanan, mengalun keras, memanggil warga agar segera datang.
Yuli yang tengah menyapu teras rumahnya tertegun, lalu segera menghentikan gerakannya. Wahyu yang mendengar kegaduhan dari dalam rumah keluar dengan wajah tegang. Tanpa banyak bicara, Yuli meraih jilbabnya, dan bersama Wahyu bergegas mengikuti arus warga yang bergerak menuju pertigaan dekat pasar kecil. Di sana, pemandangan memilukan tersaji. Sebuah motor bebek tergeletak di pinggir jalan, sementara tubuh Bu Jamilah sudah terbujur kaku dengan darah mengalir dari kepalanya yang menghantam batu trotoar. Seorang pedagang menutup tubuhnya dengan kain lusuh seadanya, sementara Yuli menahan nafas dengan tangan yang menutupi mulutnya. Hanya beberapa hari sebelumnya, ia masih sempat membantu almarhumah. Wahyu memandang lekat tubuh itu dengan sorot mata berat yang tak mampu melepaskan tatapan. Seorang saksi mata, Ibu Narti, menceritakan kejadian sambil terisak. Katanya, pagi itu Bu Jamilah tetap membawa bakul dagangannya seperti biasa, namun motornya tiba-tiba oleng hingga menabrak trotoar. Dugaan kelelahan pun muncul, sebab malam sebelumnya ia memang dikabarkan sedang tak enak badan. Meski warga berusaha menolong, nyawanya tak dapat diselamatkan. Petugas medis memastikan kematian dan jenazah segera dibawa ke rumah duka, diiringi tatapan tidak percaya dari warga sekitar. Menjelang sore, rumah duka diliputi kesunyian yang menekan. Tak ada lantunan doa tahlil yang biasanya mengalun, hanya isak tangis anak-anak dan cucu almarhumah yang masih kecil terdengar lirih. Yuli duduk di sudut ruangan dengan mata sembab, sementara Wahyu berdiri di pintu menerima tamu satu persatu. Dalam kebisuan itu, Yuli menyadari betapa cepatnya segalanya berubah. Belum lama ia dan Wahyu menunaikan syarat pesugihan dengan tumbal, kini kembali ada nyawa yang melayang. Rasa takut merayapi hatinya, mengingat bagaimana setelah Didit kini Bu Jamilah menjadi korban berikutnya. Kekhawatiran bahwa orang-orang akan mulai curiga membuat dadanya semakin sesak. Ucapan Ki Gembrong yang pernah mereka dengar dulu kembali terngiang. Pesugihan yang mereka jalani menuntut tumbal, dan jika gagal, nyawa mereka sendiri akan menjadi gantinya. Seusai pemakaman, Wahyu dan Yuli berjalan pulang dalam diam. Udara sore terasa berat, daun-daun tak bergoyang, burung-burung pun hilang suaranya. Yuli menunduk, seolah menghitung langkah menuju jurang yang mereka gali sendiri. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekitar kaki mereka. Dalam sekelebat, Yuli melihat sesosok kecil berdiri di ujung gang, membelakangi mereka. Tubuh mungil itu tampak seperti Didit, namun sekejap kemudian lenyap begitu saja. Malam berikutnya, Yuli semakin diliputi ketakutan. Ia mengaku mendengar suara Bu Jamilah memanggil namanya dari dapur. Bisikan aneh terdengar jelas, menyebutkan bahwa uang yang mereka miliki adalah jembatan menuju kematian, dan kini giliran mereka yang harus mati. Wajah Wahyu mengeras mendengar hal itu, meski ia berusaha menenangkan istrinya dengan menyebut semua hanyalah mimpi. Namun Yuli bersikeras bahwa suara itu nyata, sebab ia bangun dan melihat lampu dapur padam dengan sendirinya. Sejak malam itu, Yuli sering termenung. Ia mulai lalai dengan pekerjaan rumah, kerap salah menaruh barang, bahkan berbicara sendiri di depan cermin. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, terutama ketika ia merasa melihat sosok Bu Jamilah berdiri di depan kamar dengan mata kosong dan luka berdarah di tangan. Wajah Yuli semakin pucat, kuku-kuku jarinya mencengkram kursi saat menceritakan penglihatannya. Wahyu mencoba menenangkan dengan rencana untuk pergi keluar kota beberapa hari, namun Yuli semakin yakin bahwa arwah Bu Jamilah terus mengikutinya. Suasana malam di rumah mereka kian mencekam. Gang sepi, angin bertiup pelan, dan daun jendela berdecit seperti bisikan. Yuli duduk sendirian di ruang tamu, cahaya temaram lampu menyorot wajahnya yang lesu. Dari arah dapur, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, diikuti denting sendok jatuh. Saat ia memberanikan diri melangkah, lampu dapur menyala sendiri. Di meja terlihat cangkir teh masih mengepul, padahal tak ada seorang pun di sana. Lalu, suara napas berat terasa sangat dekat di belakangnya. Aroma anyir darah menusuk hidungnya,
dan sebuah bisikan dingin terdengar di telinganya, menyebut bahwa kini giliran dirinya. Yuli terjatuh dengan nafas tercekat, tubuhnya bergetar hebat hingga merangkak mundur dengan gemetar. Pagi harinya, Wahyu menemukan istrinya terbaring di lantai dapur dengan mata terbuka kosong. Ketika ia tersadar, wajahnya tanpa ekspresi, namun bibirnya kering bergetar ketakutan. Ia mengaku bahwa Bu Jamilah kembali mendatanginya, menuntut balas dendam dan berjanji akan membunuh mereka. Untuk pertama kalinya, Wahyu benar-benar merinding. Hari-hari setelah itu menjadi semakin buruk. Yuli kerap berbicara sendiri, tertawa di tengah malam, atau berdiri lama menghadap sudut kosong rumah dengan tatapan panik. Ia bahkan menyebut bahwa Bu Jamilah tidur di ranjang mereka dengan mata melotot, tubuh membusuk, dan wajah penuh belatung. Wahyu mencoba tetap tegar, namun rasa bersalah yang lama terpendam mulai merayapi batinnya. Hingga suatu ketika, di ruang tamu, Wahyu mendapati istrinya tak lagi sama. Wajah pucat itu berdiri tegak, rambut terurai menutupi sebagian wajah, senyum miring dingin yang tidak manusiawi mengembang dari bibirnya. Suaranya berat, bukan lagi milik Yuli. Ia menyebut bahwa dirinya akan membalas dendam, sebab kematiannya berasal dari uang haram yang mereka berikan. Sosok di hadapan Wahyu bukan lagi istrinya, melainkan perwujudan kutukan dari dosa-dosa yang mereka jalani. Hari-hari berikutnya, Yuli semakin jarang berbicara. Ia lebih banyak berdiri lama di depan cermin, jemarinya membelai rambut dengan perlahan sambil bergumam lirih, seakan sedang bercakap dengan dirinya sendiri. Wajahnya tampak sayu, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang asing. Dalam bisikan lembut yang nyaris tak terdengar, ia seolah menanyakan apakah Wahyu memahami rasanya berdarah namun tak mampu mati. Di sore yang tenang itu, Yuli berucap dengan lirih bahwa dirinya hanya perlu diam, membiarkan sesuatu yang lain mengambil alih, sebab semua yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan mereka, terutama kesalahan suaminya. Kata-kata itu membuat Wahyu kian kehilangan kendali. Dalam kegelisahan yang terus mendera, ia berniat mendatangi rumah Ki Gembrong untuk memohon pertolongan. Namun setiap kali melangkahkan kaki keluar rumah, Yuli selalu muncul di depan pintu. Wajahnya menegang, tatapannya tajam, menahan setiap langkah dengan ancaman yang samar, bahwa jika Wahyu berani pergi, ia juga akan pergi bersamanya. Ia tak ingin ditinggalkan, tak ingin sendirian, dan tak mau mati dengan sia-sia. Dari sorot matanya yang gelap, Wahyu merasakan sesuatu yang bukan lagi milik manusia. Pada malam lain, udara begitu dingin hingga Wahyu menggigil sambil mengusap lengannya. Ia terbangun dari tidurnya dan menoleh ke samping, hanya untuk mendapati tempat tidur kosong dengan selimut yang masih rapi. Dari ruang tamu terdengar suara tangisan, disusul dengan tawa kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia berbisik lirih, bertanya tawa siapa yang terdengar di balik keheningan itu. Dengan hati-hati, ia meraih jaket lusuh yang tergantung di belakang pintu, lalu menuruni anak tangga perlahan. Setiap langkah terasa berat, seakan memantulkan gema ketakutan di dadanya. Sesampainya di ruang tamu, pandangannya menangkap sosok perempuan yang berdiri membelakangi, menghadap ke dinding dengan tubuh bergoyang perlahan ke kiri dan ke kanan. Wajah Wahyu menegang ketika cahaya lampu gantung tiba-tiba berkedip, seperti tersambar petir. Saat itu ia melihat jelas tangan perempuan itu menggenggam sebilah pisau dapur. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya mundur setapak. Ketika perempuan itu menoleh, wajah pucat dengan bibir membiru terlihat jelas. Matanya merah menyala, seolah bukan lagi mata seorang manusia. Pisau itu terangkat perlahan, sementara Wahyu berusaha mendekat, mencoba menyadarkannya. Namun perempuan itu hanya menyeringai. Cahaya petir kembali menyambar, memperlihatkan wajah Yuli yang masih dikenalnya, tetapi kini berubah mengerikan dengan mata merah dan senyum dingin yang tak manusiawi. Dari mulutnya terdengar kata-kata yang menghujam, menyebut bahwa Wahyu tidak akan pernah bisa lepas dari dosa dan dendam yang telah mereka tanam. Suara itu seakan bergema dari dua mulut sekaligus, bercampur antara suara Yuli dan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan.
Mereka dianggap telah menukar nyawa dengan uang, dan kini bayaran itu menagih jatah. Ketakutan merayapi dada Wahyu, ia berusaha membela diri, mengatakan bahwa semua itu hanyalah niat untuk menolong, bukan untuk mencelakakan. Namun kata-kata itu justru ditelan dalam kegelapan, dibalas dengan sindiran bahwa kebohongan seharusnya hanya dikeluarkan di neraka. Sosok yang menyerupai Yuli itu tiba-tiba berlari menerjangnya, mengangkat pisau tinggi-tinggi. Wahyu berusaha menangkis, namun bila tajam itu menembus bahunya. Dengan suara parau ia memohon agar Yuli menghentikan semuanya, karena ia adalah suaminya. Sesaat sosok itu tampak ragu, matanya berkedip, wajahnya berubah seolah kembali bingung. Suara lirih sempat keluar menyebut nama Wahyu, tetapi hanya sebentar. Tubuhnya kembali tersentak, dan dengan kejam pisau itu kembali menghujam, kali ini menembus perut Wahyu. Suara yang berat dan dingin membisikkan bahwa ia bukan lagi Yuli. Tubuh Wahyu terjatuh, darah mengalir deras membasahi lantai. Dalam detik-detik terakhirnya, Wahyu berbisik lirih memohon ampun, menyebut nama Yuli, meminta maaf pada arwah Bu Jamilah, dan meratap agar dosa-dosanya diampuni. Namun sosok itu hanya tertawa, tawa yang sama sekali bukan milik Yuli. Dengan nada penuh kebencian ia menyebut Wahyu sebagai manusia iblis, berjanji akan menyeretnya ke neraka, lalu kembali menghujamkan pisau berkali-kali hingga tubuh suaminya tak lagi berdaya. Pagi harinya, warga desa gempar ketika mendapati rumah Wahyu dan Yuli terkunci rapat dari dalam. Setelah didobrak, pemandangan mengerikan terbentang di ruang tamu. Jasad Wahyu tergeletak bersimbah darah, sementara Yuli duduk bersila di sampingnya, menggenggam pisau dengan senyum lebar yang membeku di wajahnya. Bibirnya menyeringai, suaranya pelan namun jelas menyebut bahwa ia sudah membunuhnya. Saat petugas datang untuk membawanya ke rumah sakit jiwa, ia masih bergumam lirih bahwa dirinya kini bisa tenang. Namun di balik tatapannya yang kosong, terselip ketakutan lain, karena ia merasa sosok itu masih mengikutinya, masih membayanginya, dan kini mengincar nyawa orang lain.